ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu metode belajar dan mengajar seputar Al-Quran. Ya, ada ilmu qiraah, ada ilmu tajwid, ada ilmu maghrib, ada ilmu tafsir dan lain sebagainya. Itu termasuk ranahnya ilmu ulumul Quran. Jadi tentang seputar Al-Quran. Nah, di dalam seputar Al-Quran kemarin kita udah bahas tentang mabadi ilmu tajwid. Jadi pendahuluan atau mukadimah dalam ilmu tajwid biar kita lebih paham apa yang mau kita kaji, apa yang mau kita bahas. Maknahu yaitu makna tajwid. Jadi apa arti dari tajwid? Karena tajwid merupakan salah satu syarat kalau kita mau fasih di dalam membaca Al-Quran atau di dalam qiraatul Quran. Maknahu atau makna tajwid, takrif tajwid kemarin kita sudah bahas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama takrif menurut lughah. Jadi takrif artinya pengertian atau definisi tajwid menurut lughah atau menurut bahasa atau secara simpelnya begitu maksudnya. At-tajwidul lughah wa huwa at-tahsin. Wa huwa yaitu at-tahsin artinya membaguskan atau bagaimana agar menjadi baik. Itu at-tahsin. Jadi at-tahsin itu artinya membaguskan atau membaikkan. Sedangkan ta'rif tajwid menurut istilah ini maksudnya menurut para ahli qiraah. Jadi ulama-ulama yang paham, yang alim di bidang qiraah di dalam bacaan Al-Quran itu disebut dengan istilah. Jadi nanti kalau belajar ilmu fikih berarti istilah fikih ya. Jadi istilah fikih itu apa? Mendefinisikan satu kalimat atau satu kajian menurut ulama-ulama fikih, begitu ya. Itu istilah namanya. Tajwid menurut istilah yaitu huwa ilmu yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik katarqiqi wat tafkhimi wa nahwihima. Jadi ilmu tajwid menurut istilah atau menurut ulama qiraah huwa yaitu ilmu yu'rafu bihi, di mana dengan ilmu itu yu'rafu bihi kita dapat mengetahui i'ta'u kulli harfin yang bisa memberikan setiap huruf, haqqahu yaitu hak-haknya huruf, wa mustahaqqahu dan mustahaknya huruf, itu bukan haknya huruf, minas sifati seperti sifat-sifatnya huruf, wal mududi dan panjang pendeknya huruf, wa ghairi dzalik dan selain itu, yaitu selain hak huruf, sifat huruf dan panjang pendeknya huruf, wa ghairi dzalik. Jadi ada makharijul huruf, ada tajwidul huruf nantinya. Katarqiqi seperti tipisnya bacaan suatu huruf, wa tafkhimi dan tebalnya bacaan suatu huruf, wa nahwihima dan sebagainya atau dan seterusnya. Maksudnya di sini nanti di dalam ilmu tajwid banyak yang
Jadi secara kesimpulan dari takrif tajwid istilah ini, Bang Andi, jadi tajwid itu yaitu ilmu yang dimana dengan ilmu tajwid ini kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan mengenali hak-haknya huruf, mustahaknya huruf, panjang pendeknya huruf, atau sifat-sifatnya huruf dan yang lain sebagainya. Itu maksudnya ilmu tajwid. Jadi dari takrif istilah ini berarti kita punya kesimpulan begini, Mas Tri. Berarti kalau kita mau tartil membaca Al-Quran, berarti ilmu yang akan mengatur bagaimana bagus membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Itu maksudnya. Nah, itu takrif tajwid menurut istilah. Kemudian yang selanjutnya dari muqaddimah ilmu tajwid ada yang disebut dengan maudhu'uhu. Maudhu'uhu artinya penempatan ilmu tajwid. Jadi nanti Bang Repa belajar ilmu tajwid, otomatis harus punya tujuan, ya kan? Ilmu tajwid ini buat apa? Atau penempatannya di mana bisa diamalkannya, Pak Bos? Ya. Yang pertama, fil Qur'ani, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, wa haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di setiap nanti kalimat yang kita baca, kalau kalimat tersebut termasuk dari bagian kalamullah Al-Quran, maka wajib mengamalkan ilmu tajwidnya, Mas. Ataupun membaca suatu hadis, maka wajib juga Pak Bos mengamalkan ilmu tajwidnya. Berarti kita bisa simpulkan, kalau nanti ada kalimat, entah itu doa bentuknya, Bang Repa, atau dan yang lain sebagainya, kalau itu kalimatnya dari Al-Quran ataupun dari hadis, maka wajib kita menerapkan ilmu tajwid. Jadi nggak sembarangan bacanya. Kenapa nggak boleh sembarangan? Karena nanti akan merubah makna dari suatu kalimat. Jadi kalau nanti ada kalimat haknya nggak kita pergunakan, maka nanti berubah arti dari kalimat tersebut. Contoh yang kemarin kita udah bahas, alhamdu, kemudian dibaca alhamdu. Nah di situ haknya ada, haknya itu huruf hak kecil, bukan hak besar. Nah seperti itu. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, berarti kalau hamdu dari kata hamad dan artinya berarti segala kekurangan Allah itu milik Allah. Kan kacau nanti. Yang semestinya segala pujian itu hanya haknya Allah, hanya miliknya Allah, Pak Bos. Tapi kalau nanti ada orang yang baca, Bang Adi, alhamdulillah, berarti segala kekurangan itu milik Allah, berarti Allah itu mempunyai kekurangan, kan bahaya. Nah itulah kenapa wajibnya mengamalkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran dan hadis. Begitupun dengan doa-doa, nanti kan banyak ya doa isti'mal. Dalam mengamalkan doa-doa itu, kita kebanyakan ulama-ulama itu ngambil dari Al-Quran, ya, Al-Quran dan hadis kebanyakan. Jadi nanti lebih kita kehati-hatiannya ada apa namanya? Ada lebih teliti lagi, lebih waspada lagi. Ada hujah, maksudnya ada hujah di situ. Ada kita lebih kehati-hatian ingin membaca doa itu. Wah ini nanti kalau seumpamanya asal baca, Bang Andi baca doa, tapi salah pengucapannya, nanti artinya beda, diaminkan sama jamaah. Oh coba gimana